Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube SMA Santo Paulus Nyarungkop. Bersama saya Restiana di sini. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini, jangan lupa teman-teman untuk menyukai atau like, komen, lalu subscribe dan tekan tombol lonceng. Kita akan sedikit mengenali salah satu guru yang mengajar di SMA Santo Paulus Nyarungkop. Langsung saja, deng 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 deng. Tada! Hai. Oke, selamat bergabung bersama kami, Ibu. Halo. Oke. Selamat bergabung juga. Ya, jadi tamu kita pada hari ini adalah guru BK di SMA Santo Paulus Nyarungkop. Emang saya tamu? Oh iya, Ibu tamu di sini. Oke, Ibu, Ya, boleh, diperkenalkan boleh. namanya, Ibu? Halo, nama saya Yohanita Sandri, biasa dipanggil Ibu Sandri. Saya guru BK di sini. Berapa lama ya saya di sini? Hampir 9 tahun. 9 tahun ya, Ibu ya. Apa sih, Bu, enaknya jadi guru BK kalau menurut Ibu sebenarnya? Kalau dibilang enak, sangat tidak enak. Kenapa? Gimana ya, yang namanya ngurusin anak orang tidak pernah ada enaknya. Ngurusin anak sendiri aja repot, gitu kan. Yang jelas, kalau soal pekerjaan guru BK ini harus penuh dengan hati, ya. Kemudian kita juga harus bahagia, makanya bisa mengalir sampai 9 tahun. Sejauh ini selama mengajar di SMA Santo Paulus, bagaimana sih menurut Ibu siswa-siswi yang ada di SMA Santo Paulus ini, Ibu? Sejauh ini sih oke-oke aja ya. Maksudnya gini, tidak ada masalah yang terlalu berat yang sampai membuat kita harus pusing lari kemana, tidak. Tapi masih bisa ditangani dengan baik lah. Tidak serta-merta membuat down dan sebagainya. Ada nggak sih, Bu, terkadang ngerasa jenuh, capek gitu Pastinya menghadapi ada. masalah yang Pasti ada dalam sebuah pekerjaan yang namanya pekerjaan ya. Kerja itu kan ada suka dukanya. Iya. Ya, kalau suka aja namanya bukan kerja. Kan? Tapi kalau dibarengi dengan ketidaknyamanan ya, galau, itu pasti ada yang seperti itu. Oke. Selain itu, kan Ibu guru BK nih ya, pasti di sekolah kesibukannya juga banyak, yang nangani masalah juga banyak. Selain itu ada nggak sih kegiatan Ibu selain di sekolah seperti ini, Bu? Atau kegiatan luar? Seperti itu? Kalau kegiatan luar yang saya intens dalamnya sih tidak terlalu. Ya sekali-sekali ada kegiatan di lingkungan gereja, gitu kan. Itu pun tidak setiap minggu. Biasanya cuma terlibat dalam petugas-petugas di gereja saja. Biasanya Mazmur. Kemudian untuk aktivitas lain yang paling banyak menyita adalah ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Ibu punya anak berapa, Ibu? Anak saya 3 dong. 3 ya? Wah. 3. Yang paling tua sekarang? Yang paling tua sudah kelas 6 SD. Oh, sudah kelas Kemudian yang nomor 2 TK, TKB, dan yang ketiga baru 2 tahun. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Cewek, cowok? Cewek. 2 cowok, Wah, satu cewek. Ya, oke. Jadi selain itu juga mengurus keluarga Ya. juga ya, pasti karena kodrat seorang wanita kan memang ditakdirkan untuk mengurus keluarga ya. Ya, betul, Selain betul. pekerjaan sampingan, pekerjaan utama itu memang keluarga. Keluarga. Oke, Bu, apa sih selama ini yang mungkin memotivasi Ibu sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Kalau bicara soal motivasi, gimana ya? Rasanya terlalu banyak ceritanya. Tapi awal mulanya kenapa saya tertarik menjadi guru BK itu ketika waktu SMP saya pernah dihukum oleh guru BK saya yang kebetulan seorang suster. Berarti nakal juga ya? Tidak bisa dibilang seperti itu juga. Dalam artian gini, saya dihukum karena sebenarnya itu bukan kesalahan saya secara sengaja, gitu kan. Ketika kita istirahat terus di ruang pojok, kita kan tidak tahu kalau ternyata ada sesuatu di dalam situ ya. Waktu itu saya mengintip secara tidak langsung, ternyata adalah ceritanya kepo. Jangan kepo ya, Bu. Jadi ada sedikit cerita yang menurut saya itu bukan kesalahan saya penuh, gitu kan.
Tapi kenapa kok cuma saya yang dihukum? Karena teman-teman saya tidak mau mengaku, ya sudahlah. Saya dengan agak berat hati mengakui kalau memang saya melihat sesuatu gitu kan. Cuma mungkin waktu itu susternya nggak terima. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah SMA, kok semakin lama teman-teman saya semakin sering curhat sama saya. Apa saya juga bingung, apa saya memang pembawaannya yang gampang sekali diajak curhat, atau ya yang jelas ketika mereka curhat saya lebih banyak mendengarkan sih. Dibanding memberikan yang saran yang gimana-gimana muluk-muluk tuh enggak juga gitu kan. Berarti itu yang motivasinya itu motivasinya. Ditambah lagi latar belakang keluarga yang memang kebanyakan guru, ibu saya guru, kakek saya guru, mungkin dari keluarga ibu saya lah dominan guru gitu kan. Jadi saya juga berpikir ketika memilih kuliah waktu itu, pekerjaan apa ya sekiranya yang membuat saya harus lebih banyak tinggal di rumah gitu kan. Saya berpikir bahwa pekerjaan yang membuat saya selalu ada untuk keluarga, anak-anak terutama ya, itu adalah profesi guru ya. Cuma kenapa BK ya pasti ada karena sesuatu itulah. Yang salah satunya tadi yang sudah saya ceritakan. Salah satunya karena teman-teman banyak yang curhat seperti itu ya. Oke, jadi karena banyak yang curhat, lalu mencari pekerjaan yang lebih fokusnya itu lebih banyak di rumah dibandingkan di tempat kerja ya guru. Jadinya guru BK seperti itu ya. Oke. Hobi Ibu apa sih Bu? Selain memasak, itu kan udah pasti kan? Ya. Ibu rumah tangga. Selain memasak apa lagi? Hobi saya yang utama sih pastinya masak itu ya, udah kerjaan sehari-hari. Nyanyi ya, nyanyi. Karena memang dari SD memang tidak sengaja sih sebenarnya ketemu bakat menyanyi ini, karena waktu itu menggantikan teman yang sedang flu gitu kan. Ternyata memang punya bakat di situ, terus diasah dan sebagainya. Jadi sampailah sekarang hobi saya nyanyi. Kalau sekarang ini di dunia maya itu lagi genjar-genjarnya apa sih namanya, kesalahan pergaulan pada anak muda zaman kini gitu Bu ya. Karena kan media kemana-mana sekarang, apapun bisa kita peroleh. Kalau menurut Ibu bagaimana sih sebagai guru BK nih, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut Bu untuk kaum milenial masa kini gitu loh Bu? Oke, sebenarnya ini masalah yang simple, tapi cukup ribet ya. Ya kayak main game gitu, seharian mampu. Yang jelas gini, zaman sekarang teknologi kan udah tambah maju nih. Anak-anak yang namanya anak SD aja sekarang udah punya medsos. Iya. Ya. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran mereka tuh teracuni oleh yang namanya game, terus jadi YouTube lah apalah itu kan, jadi YouTuber apa segala macam, bahasa-bahasa yang kadang kita dengar tidak enak di telinga. Nah, yang seperti ini sebenarnya tinggal bagaimana orang tua dan anak saja sih ya, karena apalagi dalam pembelajaran daring ini kan lebih banyak anak di rumah ya, orang tua kan ya cuma sekedar menemani tapi tetap mengarahkan ya, dan kita sebagai guru yang hanya tetap di sekolah hanya bisa memberikan tugas secara daring ya, dan layanan, kalau saya layanan bimbingan secara daring gitu kan ya, mungkin lihat WhatsApp apa dan sebagainya. Nah, ya sekarang yang terpenting adalah orang tua sendiri bagaimana mengarahkan anaknya, bagaimana membatasi anaknya. Kunci utamanya adalah orang tua. Nah, kalau kunci utamanya ini lepas kendali ya, kita sebagai anak juga agak susah nantinya ya, karena lepas kendali dari orang tua. Memang kadang jadi orang tua itu nggak enak, enaknya membebaskan, nanti anak tertekan katanya kan, terus ini itu dilarang, ini itu tidak boleh. Zaman sekarang masa nge-game tidak boleh gitu kan. Tinggal bagaimana orang tua membatasi mungkin penggunaan gadget, kemudian medsos. Nah, apalagi sekarang kan dengan adanya media sosial, lewat WA aja ada pembulian. Pembulian dalam artian pembulian dalam kata-kata ya. Nah, kata-kata, gambar, stiker-stiker. Saya lihat sekarang kalau stiker-stiker ya nggak usah jauh-jauh anak saya gitu ya, itu stiker-stiker WhatsApp-nya tuh udah
seperti apa ya, kayak banyak racun di situ, bahasa-bahasa yang seharusnya tidak pantas mereka terucapkan oleh mereka. Nah, bagi anak-anak yang dia memiliki adik-adik di bawah usianya, itu kan yang biasanya masih banyak meniru, itu kan akan kesusahan orang tua. Oleh karena itu kuncinya adalah orang tua di sini. Sebagai pengendali, mendampingi, mendampingi, memberikan batas waktu dan sebagainya. Berarti mendampingi, intinya orang tua perannya mendampingi, bagaimanapun situasinya. Ibu kan sudah 9 tahun ya ngajar di SMA Santo Paulus. Pasti udah banyak pengalamannya, muridnya juga udah banyak pastinya kan. Seberapa cintanya sih Ibu dengan tempat Ibu mengabdi sekarang ini? Kalau dibilang cinta, yang jelas cinta itu pasti tumbuhnya dari rasa nyaman. Kalau kita merasa nyaman di suatu tempat, kalau mau move on dari tempat itu kayaknya susah sekali ya. Jadi yang jelas nyaman. Kita harus nyaman dulu, baik dengan tempatnya, partner kerja kita, gitu kan, terus rekan-rekan sejawat. Nah, itu yang membuat betah. Ya intinya di sini di SMA Santo Paulus kekeluargaannya masih sangat terjaga. Itu dari rekan-rekan seprofesi kita di sini. Jelas udah nyaman ya. Ya, nyaman. Karena nyaman makanya saya cinta. Karena nyaman jadi cinta, bukan dari mata turun ke hati. Bukan. Dari nyaman jadi cinta. Oke, seperti itu. Nggak terasa udah hampir 15 menit ya, lebih setengah jam mungkin Ibu menemani saya di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu-ilmu mungkin yang boleh saya peroleh, informasi-informasi yang dapat saya peroleh, pelajaran-pelajaran mungkin yang dapat saya peroleh dari Ibu. Saya juga terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan mungkin ya. Mungkin curhatan, sedikit curhatan, curahan hati wanita. Jadi seandainya ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan saya ataupun ada kata-kata yang sekiranya agak sedikit menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Dimaafkan. Jadi demikianlah bincang-bincang kami pada hari ini. Nantikan lagi bincang-bincang berikutnya dengan salah satu guru yang ada di SMA Santo Paulus juga. Tetap di sini.